Punya skill melebihi prajurit biasa, Denjaka, pasukan khusus Indonesia yang dijuluki hantu laut. Seperti apa skill khusus yang dimiliki oleh Denjaka, pasukan khusus Indonesia yang dijuluki hantu laut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Indonesia merupakan negara besar dengan kekuatan militer yang juga mumpuni. Bahkan ketangguhan militer Indonesia juga telah diakui global. Misalnya dalam laporan media Cina 163.com yang mengupas kehebatan militer Indonesia. Dalam laporan media Cina tersebut menyebutkan bila militer Indonesia telah menjelma menjadi raksasa tangguh di ASEAN. Indonesia saat ini menduduki peringkat atas kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Sementara untuk skala internasional, Indonesia menduduki peringkat ke-15 dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia memang tak bisa dianggap remeh dan sebelah mata, lantaran Indonesia memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh. Menurut pemeringkatan militer terbaru media asing, kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 15 dunia, melampaui banyak kekuatan militer tradisional, seperti Jerman di peringkat ke-16, Australia di 17, dan Israel di peringkat 18. Wajar saja ya jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan jika militer Indonesia memang punya kemampuan handal. Militer Indonesia berdasar Undang-Undang 1945 terbagi menjadi 3 matra utama, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI Angkatan Udara. TNI tentu memiliki pasukan khusus, misalnya TNI AL dengan Detasemen Jalamengkara atau Denjaka. Denjaka sendiri telah ada sejak 12 November 1984. Untuk bisa masuk sebagai bagian dari Denjaka juga tak main-main. Rekrutmen para calon anggotanya biasanya berasal dari Batalion Tempur Angkatan Laut, yakni Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib, dan Komando Pasukan Kata atau Kopaska. Setelah mengikuti seleksi ketat, tidak banyak yang bisa melanjutkan pendidikan khusus di Denjaka. Durasi latihan juga mencapai 6 bulan lamanya. Biasanya dari ratusan prajurit yang ikut seleksi, hanya 50-an saja yang diterima sebagai calon anggota Denjaka. Setelah lolos, mereka mengikuti serangkaian latihan berat yang disiapkan oleh pelatih. Selain digembleng di Markas Marinir Cilandak, Jakarta, mereka juga dilatih di Puslatpur Situbondo, Jawa Timur. Mereka dilatih dengan berbagai keterampilan operasi tempur, seperti penyusupan dan sebagainya dengan berbagai medan, baik di laut, sungai, maupun di hutan. Ya, sebagai contoh betapa beratnya latihan seorang anggota Denjaka, yaitu dalam kondisi kaki tangan terikat, mereka dilempar dari helikopter ke laut. Dalam tempo singkat, mereka harus bisa melepaskan ikatan di tangan dan kaki tersebut. Tidak hanya itu, dijelaskan juga untuk melatih daya tahan prajurit, mereka juga menjalani survival tengah hutan selama berhari-hari lamanya. Mereka biasanya dilepas di tengah hutan angker di Banyuwangi, yaitu Alas Purwo. Mereka tidak dibekali apapun, kecuali bayonet dan garam. Tidak ada ransum, korek api, ataupun bahan bakar. Operasi senyap di malam hari juga harus mereka jalani. Mereka melakukan penerjunan dengan parasut dan harus mendarat tepat di sasaran tanpa diketahui musuh. Seorang prajurit Denjaka juga harus punya IQ tinggi, sebab mereka harus terlatih mengambil keputusan yang cepat dan tepat di tengah tekanan operasi, baik individual maupun kelompok. Secara organisasi, Denjaka ini berada di bawah Korps Marinir. Tidak ada yang tahu persis nih berapa jumlah prajurit Denjaka di Indonesia, karena detasemen ini bersifat rahasia. Peran khusus Denjaka antara lain sebagai detasemen anti bajak kapal laut, anti bajak pesawat udara,
dan sabotase intelijen serta kontra intelijen. Selain itu, dalam pembentukannya, pasukan khusus Denjaka ini juga disiapkan untuk mengatasi teror aspek laut. Namun dalam operasinya, pasukan Denjaka tak hanya disiapkan untuk mengatasi teror aspek laut saja, tapi juga operasi khusus lainnya yang bersifat rahasia. Karena tugasnya yang berat dan penuh kecakapan tersebut, calon personil pasukan khusus Denjaka dipilih melalui beberapa pasukan khusus dari Kopaska dan Yontai VIP. Ya, tak hanya dipilih dari pasukan-pasukan elit saja, pemilihan calon prajurit pasukan khusus Denjaka juga harus melalui beberapa tahap seleksi yang melelahkan. Calon pasukan Denjaka harus punya IQ di atas rata-rata. Karena itu tak heran dalam seleksinya hanya meluluskan beberapa orang saja. Tidak hanya itu, seleksi calon pasukan khusus Denjaka juga sangat menuntut kemampuan fisik, mental, dan kecerdasan yang sangat mumpuni. Maka tak heran jika sampai saat ini pasukan khusus Denjaka banyak mendapat pengakuan dari pasukan negara-negara sekutu. Pasukan Denjaka yang dinyatakan lulus akan dibekali berbagai kemampuan seperti skill keahlian dalam penanggulangan anti-teror aspek laut, intelijen, taktik, dan teknik anti-sabotase. Tentunya keahlian tersebut hanya sepenggal kecil skill pasukan Denjaka yang disebutkan ya. Dengan usianya yang kini sudah 39 tahun, pasukan khusus Denjaka sudah banyak menorehkan prestasi. Satu dari sekian banyak prestasi yang terbaik yang pernah dibuktikan oleh Denjaka adalah tugas operasi di Timur Tengah dalam Operasi Merah Putih, yang merupakan operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang berposisi di lepas pantai Somalia, kawasan Timur Tengah. Pada operasi itu, pasukan Denjaka tergabung dengan pasukan khusus lainnya, seperti Kopaska, Taifib, Kopassus, dan Sat 81 Kopassus.